saya cek dulu ya untuk hari ini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Novia. Sofia, Almira. Ya. Renata. Ada lagi? Sudah. Oke, Sofia ini kenapa? Sakit. Oh, izin ya. Izin. Ya. Yang lainnya aman ya? Aman. Nah, ini kan sudah agak siang ya. Tadi pagi sampai sekarang mungkin agak capek mungkin ya. Oke, kita refreshing dulu ya. Kita refreshing dulu. Silakan semuanya berdiri. Ya. Semuanya berdiri. Kita gerakan tangan dulu ya. Jadi ini saya pakai hitungan ya. Saya pakai hitungan. Oke. Kalau saya bilang 1, tangannya di atas, tangan kanan di atas. Ya. 2, begini. 3, begini. Ya. Kalau 4, tangan kiri gantian ke atas. Ya. 5 begini. 6 begini. Oke, sekarang kita mulai. Ya, konsentrasi ya. Jadi nanti kalau salah geraknya berarti kalian kurang konsentrasi. Ya. Oke, kita mulai. 1, 3, 4. Untuk hari ini ya, kita akan membahas konsep coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Ini kalian sudah tahu apa masih asing? Sudah tahu apa masih asing? Hah? Sudah tahu ya? Nggak pernah pakai. Sudah tahu ya? Enak. Oke, tahu. Asing banget. Kita lihat untuk kegiatan kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian coding dan fungsinya, kemudian menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan atau AI. Ya, kita masuk ke sini ya, pengertian coding dan AI. Coba ada yang tahu nggak coding itu apa? Kamu di coding. Programan. Ya. Ada lagi nggak? Anu. Coding. Nah, berinteraksi dengan komputer. Oke, pemrograman, kemudian ini berinteraksi dengan komputer. Ya, nanti kita gabung. Ya. Filkom. Oke, kita lihat. AI. Wow. Proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman, ya, itu coding. Jadi kita ketikkan perintah-perintah begitu ke dalam bahasa pemrograman di dalam komputer. Oke, lanjut ya. Jadi berikutnya, mengapa coding itu penting? Ya. Apakah Nah, ini dasar semua aplikasi digital. Jadi semua aplikasi digital, ya, itu awalnya dibuat dengan coding. Ya. Aplikasi digital kayak apa? Ada yang tahu Canva? Ya. Ya, Canva yang sudah sangat familiar ya. Nah itu ya dibuat pakai coding. Ya.
Microsoft Office dan seterusnya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dijalankan oleh komputer itu semuanya dibangun dengan coding. Begitu. Kemudian melatih logika, berpikir sistematis dan kreatif. Nah, ini yang penting. Jadi kenapa kok coding ini diberikan di sekolah ya? Karena nanti ini bisa melatih kalian bisa berpikir lebih sistematis. Jernih. Ya, jadi enggak ngomong sana, ngomong sini, kemudian urusannya enggak berurutan begitu enggak. Tapi ini nanti berpikirnya sistematis, mulai dari awal bagaimana, kemudian apa, terusnya apa dan seterusnya. Itu namanya berpikir secara sistematis. Jadi langkah demi langkah begitu. Ya, itu namanya berpikir secara sistematis. Kemudian menyelesaikan masalah dengan logika. Jadi kita punya otak yang dipakai untuk berpikir ya. Nah, otak ini kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Ya, dengan logika. Ada yang suka lihat TikTok ya? Cobalah menyelesaikan masalah ini. Coba berpikir dengan logika gitu. Berpikir secara logika. Ada yang pernah lihat itu kan? Ya kan? Nah, itu artinya kalian diminta untuk menyelesaikan masalah itu dengan penalaran. Ya, nalar kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, kita lanjutkan ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya. Istilahnya ada AI ya. Kalau kita Indonesia kan adalah KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya. Jadi ini adalah merupakan mesin yang mampu untuk bekerja bagaimana cara berpikir seperti manusia. Ya, itu adalah AI. Ada yang tahu nggak? Contohnya ChatGPT ya. ChatGPT. Gemini. Ada yang tahu nggak kenapa kalau ChatGPT itu tahu? Karena lagi coding. Nah, kenapa kalau ChatGPT itu tahu apa yang kita inginkan? Tiba-tiba kesana. Saya tahu. Karena mengambil data, ya, dia mengambil data. Dia mengambil data kemudian mengolahnya, gitu. Ya. 11, 19. Nah ini AI bisa belajar mengenali pola dan membuat keputusan. Ya. Jadi dia itu bisa belajar seperti manusia. Ya. Jadi kalau kita kasih info, oh ini loh botol, begitu. Ini botol, tahu nanti. Sabar. Dia akan bisa membedakan, oh itu botol, itu bukan, dan seterusnya. Ya. Kemudian dikasih nama, ini namanya Adlan, ya. Ini namanya. Kok tahu? Raja, tahu nanti, ya. Bisa membedakan. Penerapannya sekarang ya. Jadi AI itu sekarang ya, ini sudah diaplikasikan ke banyak bidang. Ya, bahkan semua bidang itu sudah terjamah oleh AI. Mobil AI Gitu. itu tes Contoh ya, di bidang pendidikan Oh iya. yang utama ini ya, etika kecerdasan artifisial atau etika dalam AI. Deepfake, ada yang tahu nggak istilah ini? Deepfake. Ini palsu tapi seolah-olah asli. Tahu nggak? Ada yang gini, orang bisa ngomong dengan hewan misalnya. Ya kan? Ada kan filmnya tuh? Apa namanya filmnya itu? Yang kucing itu apa namanya? Hah? Garfield, nah itu kan AI semua itu. Ya, Garfield. Indonesia
Nah, ini saya ada contoh ya. Ada contoh sebuah video. Oke, ini contohnya ya. Ini harusnya suaranya keluar ya. Ini tadi ada masalah dengan audio, jadi suaranya ya bisa keluar. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini kan apa ya? Seakan-akan nyata, ya kan? Seakan-akan nyata. Cuma ini adalah palsu, ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini bikinan AI, ya, bikinan AI. Jadi nanti kalau kalian ada video mungkin di luar, ya, yang kira-kira gagal gitu. Jadi jangan langsung dipercaya, ya, jangan langsung dipercaya. Lihat dulu, ini apakah betul seperti ini? Apakah ini benar atau hoax? Ya, begitu. Ya, jadi jangan langsung dipercaya. Sekarang kan sudah banyak ya beredar di media sosial, ada video-video yang mungkin menjelekkan si A, menjelekkan si B, begitu. Ya, itu padahal adalah video hoax. Ya. Nah, makanya yang perlu kalian lakukan apa? Klarifikasi, ya. Jadi kalian harus melakukan klarifikasi dulu. Apakah benar atau tidak seperti itu, ya. Etika yang kedua, bias dalam AI, ya, bias dalam AI. Jadi maksudnya gini, AI itu tidak 100% benar, ya. Tergantung apa? Tergantung dari data yang dimasukkan, data yang dilatihkan. Ya, kalau data yang dilatihkan itu adalah data yang salah, nanti hasil outputnya juga salah. Manusia tetap bertanggung jawab terhadap hasilnya. Ya, ini yang penting ya. Ayo Roman, ini yang penting. Manusia tetap bertanggung jawab terhadap hasilnya, ya. Jadi jangan sampai kita itu dikendalikan oleh AI, tapi harusnya kita yang mengendalikan AI, begitu, ya. Kita yang harus mengendalikan AI. Jadi maksudnya gini, kalau kalian dapat hasil dari AI, itu jangan dipakai sepenuhnya, ya. Kenapa? Ya, maka kita harus olah dulu datanya. AI itu harusnya membantu, kemudian kita sebagai manusia ini yang memperbaiki, mengolah dan memperbaiki. Mungkin ejanya ada yang nggak pas, ya. Mungkin tata bahasanya juga ada yang nggak pas. Nah, kita paskan, begitu. Atau mungkin tata letaknya juga kurang pas, ya kita paskan. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Jadi jangan dipakai 100%. Jelas ya? Itu etikanya seperti itu. Nah, ini. Jadi ini yang nanti kalian kerjakan. Ada 5 soal ya. Apakah boleh pakai AI? Boleh ya. Tapi silakan nanti ditulis, ya, ditulis pakai tangan. Ya, yang dikerjakan hanya di kegiatan satu saja. Begitu. Kita pada tahap refleksi ya dan kesimpulan. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Bijak dalam menggunakan AI. Bijak dalam menggunakan AI. Bijak dalam Menggunakan AI. menggunakan AI, ya. Oke, bagus ya. Apalagi? Apalagi? Ya. Jangan nganu data sembarangan. Jangan mudah percaya. Jangan 100% percaya. Ya. Ya. Jangan 100% percaya pada AI ya. Tapi kita tetap harus melihat dulu hasilnya dan kemudian bisa mengolahnya lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Tidak. Nggak ada? Sudah cukup ya?
Oke, kalau sudah cukup, saya kira itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan kita hari ini adalah sebatas pada pengenalan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nanti pada kesempatan yang lain akan lebih lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.